Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulandari, absen 36 dari kelas 11D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas materi matematika kelas 11. Dan yang pertama, saya akan mengulas terlebih dahulu materi pada bab 2, yaitu lingkaran. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menemukan hal-hal atau benda-benda yang berbentuknya lingkaran ataupun bulat. Contohnya seperti jam dinding berbentuk bulat, lalu bola, dan topi boni. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu lingkaran. Nah, lingkaran adalah bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik yang berjarak sama dari satu titik pusat. Nah, berikut ini adalah unsur-unsur lingkaran. Teman-teman bisa lihat A dan O ini adalah jari-jari, ya. O dan B juga jari-jari. O dan C juga jari-jari. Kenapa? Karena mereka adalah garis yang bertemu dengan titik pusatnya. Mana titik pusatnya? Titik pusatnya adalah yang O. Lalu teman-teman bisa lihat juga A ke B, garis A ke B ini adalah diameter. Lalu A ke C itu adalah busur dan tali busur. Lalu O ke D ini adalah apotema. Teman-teman juga bisa lihat di sini ada bentuk segitiga yang diwarnai dengan warna biru, itu namanya adalah juring. Lalu ini yang kolom berwarna kuning ini, itu kita sebut dengan tembereng. Busur lingkaran itu terbagi menjadi dua, yaitu busur minor dan busur mayor. Apa bedanya? Nah, kita lihat busur minor. Busur minor ini memiliki panjang kurang dari setengah keliling lingkaran. Nah, mana yang disebut dengan garis minor? Ini yang digarisi dengan warna merah. A ke D dengan warna merah. Ya, teman-teman. Lalu, busur mayor adalah yang memiliki panjang lebih dari setengah keliling lingkaran. Jadi kebalikan dari busur minornya. Nih, garis yang diwarnai dengan garis merah, teman-teman. Itu namanya garis mayor. Ya kan? Garis merahnya mengelilingi setengah keliling lingkarannya. Kalau minor adalah panjangnya lebih dari setengah keliling lingkaran. Kalau busur minor ini panjangnya kurang dari setengah keliling lingkaran. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa perhatikan gambar berikut ini. Ya, teman-teman bisa lihat sudut A dan sudut B menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nah, ditulis AB. Lalu sudut A disebut dengan sudut pusat karena jaraknya dekat dengan huruf O ini. O ini kan pusat, dekat dengan sudut pusat, makanya disebut dengan sudut pusat lingkaran. Lalu sudut B adalah sudut keliling lingkarannya. Nah, yang pertama, sudut pusat pada lingkaran adalah sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran dan titik pusatnya merupakan titik pusat lingkaran. Lalu yang kedua, sudut keliling. Sudut keliling pada lingkaran adalah sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan tali busur lingkaran dan titik sudutnya merupakan keliling lingkaran. Nah, teman-teman bisa perhatikan contoh soal berikut. ACB ini ya, ACB merupakan sudut keliling besar. Yang besarnya itu 45 derajat. Lalu yang ditanya adalah AOB ini, sudut pusat. Nah, cara mencari sudut pusat itu 2 dikali dengan sudut keliling. Seperti ini, teman-teman. AOB 2 kali ACB. Nah, tinggal kita ubah, kita tarik ke bawah. 2 kali ACB berapa besarnya tadi? Sudut kelilingnya 45 derajat, ya kan? Lalu kita tinggal jumlahkan. 45 kali 2 itu adalah 90. Lalu jangan lupa kita tambahkan derajatnya. Jadi, besar AOB adalah 90 derajat. Gitu, teman-teman. Nah, lanjut sekarang ke garis singgung lingkaran.
Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Titik tempat garis tersebut menyentuh lingkaran disebut sebagai titik singgung. Nah, garis singgung memiliki sifat penting, yaitu selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang ditarik dari pusat menuju titik singgungnya. Nah, garis singgung ini juga memiliki sifat-sifat, yaitu garis singgung lingkaran memotong lingkaran di satu titik, dan garis singgung tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Berikut ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Nah, teman-teman bisa lihat keterangannya ini. Garis P ini huruf P ini adalah jarak titik pusat dua lingkaran, ya. Jarak titik pusat A ke B itu kan ditandai dengan huruf P. Nah, itu adalah P ini adalah jarak titik pusat dua lingkaran. Lalu D ini adalah panjang garis singgung lingkaran dalam. Lalu R1 atau yang biasa ditandai dengan R besar itu adalah jari-jari lingkaran pertama, pusat A. Lalu R kedua atau yang biasa ditandai dengan huruf R kecil itu adalah jari-jari lingkaran kedua pada pusat B. Teman-teman juga bisa perhatikan rumus garis singgung persekutuan luar. Ini ada D sama dengan P pangkat 2 dikurang buka kurung R1 atau R besar ditambah R2 atau R kecil tutup kurung kuadrat. Teman-teman bisa perhatikan contoh soal berikut. Diketahui dua lingkaran dengan jarak kedua titik pusat lingkaran itu adalah 15 cm. Jari-jari lingkaran besar itu ada di 5 cm dan jari-jari lingkaran kecil itu ada di 4 cm. Nah, pertanyaannya, berapa panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut? Mari kita jawab, teman-teman. Pertama diketahui dulu, jarak titik pusat kedua lingkaran adalah 15 cm atau yang disebut dengan P tadi, huruf P. Lalu jari-jari lingkaran besar yang ditandai dengan huruf R1 atau R besar ini ada di 5 cm. Lalu jari-jari lingkaran kecil yang ditandai dengan huruf R kecil atau R2 tadi itu ada di 4 cm. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya D. D itu apa? D itu adalah panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, lalu kita jawab pakai rumus yang tadi. D sama dengan P pangkat 2 dikurang buka kurung R besar ditambah dengan R kecil tutup kurung pangkat 2. Nah, tinggal kita pindahkan. D sama dengan 15 pangkat 2 dikurang buka kurung 5 tambah 4 tutup kurung pangkat 2. Lalu kita jumlahkan. 15 pangkat 2 berapa? 15 pangkat 2 adalah 225. Lalu ini kita jumlahkan dulu. 5 tambah 4. 5 tambah 4 adalah 9. Lalu 9 pangkat 2 adalah 81. Kita kurangi dulu ini. 225 dikurang 81 itu adalah 144. Nah, lalu berapa kali berapa yang hasilnya 144? Di sini kita menemukan itu adalah 12. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah 12 cm. Nah, kalau tadi kita membahas tentang garis singgung persekutuan dalam, kali ini kita juga membahas garis singgung persekutuan luar. Sama saja sebenarnya seperti garis singgung persekutuan dalam, tetapi hanya beda rumusnya saja. Nah, apa bedanya? Kalau tadi persekutuan dalam itu dijumlahkan R besar tambah R besar, kali ini kalau persekutuan luar itu
R besar dikurang R kecil. Jadi dikurangin semua, tidak ada yang dijumlah. Gitu teman-teman. Itu perbedaan garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar. Hanya beda rumus saja. Ya, kalau persekutuan luar dikurangi semuanya. Nah, teman-teman bisa perhatikan lagi contoh soal berikut. Panjang jari-jari lingkaran A dan B masing-masing 8 cm dan 3 cm. Nah, kalau teman-teman di sini bingung mana jari-jari R besar dan R kecil, teman-teman tinggal lihat jumlahnya saja, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, di sini kan ada 8 cm dan 3 cm. Berarti R besar itu adalah yang 8 cm, lalu R kecil ini adalah yang 3 cm. Oke, lanjut. Jika jarak pusat kedua lingkaran 13 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan luar. Oke, mari kita jawab teman-teman. Diketahui dulu, R besar panjang jari-jari lingkarannya tadi 8 cm. Lalu R kecil itu panjang jari-jarinya 3 cm. Jarak kedua pusat lingkarannya adalah 13 cm. Yang ditanya apa? Yang ditanya D, panjang garis singgung persekutuan luar. Oke, kita jawab. D sama dengan P pangkat 2 dikurang buka kurung R besar dikurang R kecil tutup kurung pangkat 2. Lalu kita masukkan angkanya. 13 pangkat 2 dikurang buka kurung 8 dikurang 3 tutup kurung pangkat 2. Lalu kita jumlahkan dulu ya kan. Kita hitung. 13 pangkat 3, 13 pangkat 2 itu hasilnya adalah 169. Lalu ini kita kurangi dulu. 3 kurang 8 adalah 5. 5 pangkat 2 adalah 25. Oke, kita hitung lagi. 169 dikurang 25 adalah 144. Berapa yang kuadrat dari 144 adalah 12. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi fungsi. Kita ini dulu ya, relasi. Nah, relasi adalah hubungan antara dua himpunan di mana setiap anggota dari himpunan pertama dapat dipasangkan dengan satu atau lebih anggota dari himpunan kedua. Nah, fungsi adalah jenis khusus dari relasi di mana setiap anggota pada himpunan pertama kodomain hanya boleh dipasangkan dengan satu anggota di himpunan kedua kodomain. Artinya, semua fungsi adalah relasi, tetapi tidak semua relasi bisa disebut fungsi. Contohnya, jika seorang siswa bisa memiliki lebih dari satu hobi, itu adalah relasi. Namun, jika setiap siswa hanya memiliki nomor satu induk, itu disebut sebagai fungsi. Selanjutnya, ini ada fungsi dan bukan fungsi. Fungsi merupakan suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan ke tempat satu anggota di himpunan yang lain. Suatu fungsi dari himpunan A ke B dinotasikan dengan fungsi memetakan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota B. Jika F memetakan suatu elemen X anggota A ke suatu Y anggota B, dikatakan bahwa Y adalah peta X oleh fungsi F. Peta ini dinyatakan dengan notasi Fx. Dengan X disebut dengan prapeta Y. Peta ini dapat ditulis menjadi fungsi memetakan X ke Y, sedemikian hingga Y sama dengan Fx. Nah, ini adalah contoh bukan fungsi. Kenapa? Karena terdapat di anggota dari himpunan X ini ya teman-teman bisa lihat berpasangan dengan dua anggota dari himpunan Y. Sebenarnya nggak masalah teman-teman. Si X ini punya dua pasangan dari himpunan Y. Tapi yang menjadi masalah adalah teman-teman bisa lihat B ini dari himpunan X ini nggak punya pasangan untuk himpunan Y itu ya teman-teman.
Nah, next teman-teman bisa lihat contoh soal berikut. Apakah gambar di samping ini adalah fungsi? Ya, teman-teman bisa lihat. Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena semua anggota himpunan A ini ya memiliki pasangan dari anggota himpunan B. Walaupun di himpunan B ada anggota yang tidak memiliki pasangan. Tetapi yang himpunannya A ini kan punya pasangan eh, dari anggota himpunan B gitu, teman-teman. Nah, terakhir nih teman-teman, yaitu ada domain, kodomain, dan range. Nah, apa itu domain? Domain atau daerah asal suatu relasi adalah himpunan titik kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Lalu, kodomain. Kodomain atau daerah kawan suatu relasi adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Lalu range. Range atau daerah hasil suatu relasi adalah sebuah himpunan bagian dari daerah yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Baik teman-teman, itu adalah sedikit materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, terus semangat dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.